Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Lamsya Putri dari kelas EGIS 3C. Baik, di sini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Etika Bisnis Islam. Materi yang pertama yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial terbagi menjadi dua, yaitu etika bisnis, etika internal perusahaan dan etika eksternal perusahaan. Etika internal perusahaan mencakup aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota internal perusahaan. Salah satu contohnya yaitu harus bersikap jujur dan terbuka dalam mengerjakan pekerjaan. Dan sebagai atasan harus bersikap adil dan bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Sedangkan etika eksternal itu tidak mengganggu lingkungan sekitar, seperti membuang limbah hasil produksi perusahaan dan membuat kebisingan di sepanjang waktu. Materi yang kedua yaitu etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan. Dalam materi ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu etika terhadap lingkungan milik individu, milik umum, dan milik negara. Yang pertama, etika terhadap lingkungan milik individu seperti menjaga lingkungan sekitar, menanam pohon atau memelihara bunga, dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua yaitu etika terhadap lingkungan milik umum, yaitu cara berperilaku baik dan bergaul di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, etika terhadap lingkungan milik negara, seperti kita sebagai masyarakat harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Itu juga termasuk etika dalam negeri. Materi yang ketiga yaitu implementasi bisnis Islam dalam masyarakat Islam. Yang pertama, peran negara. Peran negara adalah mengatur. Negaralah yang mengatur. Jadi kita sebagai masyarakat harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Yang kedua itu institusi hizbah. Institusi hizbah ini berperan sebagai mengawasi praktik-praktik yang ada di pasar agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Yang ketiga yaitu kontrol masyarakat. Hubungan masyarakat dalam bisnis disebut dengan GCR. GCR itu merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat itu ketakwaan individu. Etika menyangkut kepantasan. Artinya apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Sama halnya membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Materi yang keempat yaitu persaingan dalam bisnis. Yang pertama, pihak-pihak yang bersaing. Manusia merupakan pusat pengendalian persaingan bisnis dalam menjalankan bisnisnya masing-masing. Yang kedua yaitu segi cara bersaing. Berbisnis bagian dari bermuamalah. Jadi kita seorang pembisnis harus bersikap baik, menjauhkan dari perbuatan yang buruk, dan juga amanah, jujur, dan adil. Materi yang kelima yaitu transaksi bisnis dengan alat komunikasi modern. Yang pertama itu akad kontrak dalam bisnis Islam. Akad itu sendiri adalah perjanjian antara dua belah pihak yang bersifat mengikat. Adapun macam-macam akad yaitu akad murabahah, salam, ijarah, dan istisna. Yang kedua yaitu akad dengan alat transfer lisan atau telepon. Itu biasanya digunakan via telepon atau video dalam melakukan transaksi jual beli. Dan yang terakhir yaitu akad dengan alat tulisan atau alat transfer tulisan, seperti melakukan jual beli secara via SMS, pesan WA, ataupun secara email. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.